Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Setelah olahraga pagi, sepeda sehat, perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing tentang kehidupan. Saat ini saya hendak sharing bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk menjalankan kehidupannya. Itu pemahaman saya. Jadi seluruh manusia di dunia ini bebas menjalankan pilihan kehidupannya, termasuk beragama atau tidak, termasuk percaya kepada Tuhan atau tidak. Berbagai manusia yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan dan kemudian menjalankan kehidupannya tanpa harus berhubungan dengan Tuhan, baik secara ritual maupun di dalam praktek kehidupannya. Jadi mereka berjuang untuk hidup dan kemudian dia tidak berhubungan dengan Tuhan, termasuk di saat nanti di dalam kematiannya. Bagi mereka soal kematian biarlah itu urusan nanti. Jadi hal yang paling penting saat ini dia dapat hidup dengan sukacita, dia bisa berusaha menjalankan hidup dengan kebahagiaan menurut pandangan mereka. Tetapi di sisi lain banyak manusia, banyak orang yang memiliki atau percaya kepada Tuhan dan beragama. Jadi di dunia ini banyak keyakinan, banyak kepercayaan, juga agama. Banyak penganutnya beragama karena dia percaya bahwa hidupnya berhubungan dengan Tuhan, juga di saat kematiannya. Jadi banyak orang mencari Tuhan melalui agama, kepercayaan, dan keyakinannya. Banyak orang yang ingin hidup bahagia tanpa Tuhan, tetapi juga banyak orang ingin hidup bahagia dengan percaya kepada Tuhan, bisa melalui agama maupun tidak beragama, tapi percaya kepada Tuhan dan mendamba kebahagiaan. Jadi banyak orang ingin hidup bahagia tanpa Tuhan atau bahagia bersama Tuhan. Kemudian manusia ingin berbahagia bersama Tuhan melalui agama, melalui kepercayaan dan keyakinannya, atau tanpa agama. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi bisa tanpa agama. Jadi di dunia ini ada beberapa ragam, jenisnya dikatakan beragama, religius, agnostik, dan juga ateis. Dan mungkin ada jenis-jenis istilah yang lain. Saudara-saudaraku, bahwa saat ini banyak orang mencari Tuhan dan mendamba kebahagiaan, baik melalui agama maupun tanpa agama, tanpa kepercayaan dan keyakinannya. Jadi banyak orang ingin mencari Tuhan dan kebahagiaan dengan pendidikan yang semakin tinggi, dengan ilmu yang semakin tinggi, baik ilmu teologi maupun ilmu yang lainnya, misalnya ilmu-ilmu astronomi, ilmu fisika, sosiologi, dan yang lainnya. Ada juga yang berusaha dengan menekuni kehidupan ini melalui praktek-praktek kehidupan spiritualitas dan banyak hal yang lainnya. Bahkan saat ini sedang ramai diperbincangkan tentang
pelaku teror atau teroris, itu pun juga mencari Tuhan dan mendamba kebahagiaan. Jadi teroris pun melakukan teror juga untuk mencari Tuhan dan mendamba kebahagiaan. Jadi dengan demikian, dalam pemahaman saya bahwa begitu banyak ragam manusia mencari Tuhan dan mendamba kebahagiaan dengan berbagai ragam cara, tetapi saya melihat berbagai cara, berbagai ragam untuk mencari Tuhan dan mendamba kebenaran kadang-kadang justru kehilangan esensi untuk memahami tentang Tuhan dan kebahagiaan. Jadi semakin tinggi ilmu pengetahuan yang dimilikinya, justru semakin menjauhkan dari makna hakikat kehadiran Tuhan. Juga semakin menjauhkan dari kebahagiaan yang sejati. Demikian pula banyak ragam yang ingin mencari Tuhan dan mendamba kebahagiaan, tapi justru kehilangan esensi untuk menemukan Tuhan dan untuk menemukan kebahagiaan. Karena yang patut direnungkan bahwa Tuhan dan kebahagiaan itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang positif dan konstruktif. Tuhan adalah Maha Kasih Sayang. Kebahagiaan itu adalah suasana bagaimana seseorang menemukan damai sejahtera, ketentraman, ketenangan, dan dapat bermanfaat untuk membahagiakan orang lain. Itu pemahaman saya. Sehingga bagi saya, silahkan setiap orang berhak untuk menjalankan pilihan hidupnya, memiliki kebebasan. Dan bagi saya menjalankan hidup dengan sederhana saja, bahwa bagi saya Tuhan itu nyata, ada, dan Tuhan adalah Maha Kuasa. Itu bagi saya sederhana seperti itu saja. Dan kemudian saya berusaha taat dan setia menjalankan kebenaran, hal-hal yang positif. Karena Tuhan adalah Maha Positif, Maha Kasih Sayang. Dan kemudian saya akan berbahagia dengan cara saya semakin dekat dengan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan yang positif, berarti saya juga akan menjalankan hidup dengan sifat-sifat positif, menjauhkan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif antara lain dendam, benci, dengki, iri, marah, egois, rakus, tamak, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang terang, yang baik adalah kesabaran, kesederhanaan, kerendahan hati, penguasaan diri, dan saya senantiasa hidup bermanfaat bagi orang lain dari hal yang sederhana, dengan senyuman, dengan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman di hati, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dalam hidup saya, sehingga saya dapat memancarkan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi menurut pemahaman saya bahwa kebahagiaan itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang positif, dengan sifat-sifat yang terang dan positif dan baik. Dan bagi saya percaya kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, itulah hidup saya. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara, bagi yang lain, silahkan memiliki kebebasan untuk menjalankan hidupnya dengan pilihannya sendiri. Tapi bagi saya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan saya percaya bahwa kebahagiaan senantiasa hidup dalam
jalan terang, hidup dalam sifat-sifat terang, baik dan positif, berguna bagi diri sendiri maupun berguna bagi kebahagiaan orang lain. Tuhan memberkati. Salam bahagia.